Ya, baik, salam jumpa lagi untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi kaidah pencacahan atau ini counting rules. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Jadi kita menghitung banyaknya kemungkinan. Ini contoh-contohnya. Gilang memiliki 3 kaos, putih, merah, biru, dan juga 2 celana, hitam dan coklat. Tentukan banyaknya pasangan kaos dan celana panjang yang dapat digunakan oleh Gilang. Ini soalnya yang berikut. Berapa banyaknya cara untuk memilih 3 orang pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa yang dicalonkan. Nah, jadi masalah-masalah ini dianggap ideal. Jadi warna matching atau tidak itu tidak diutamakan. Jadi Gilang dapat menggunakan warna apa saja. Ini kita bisa menghitungnya dengan beberapa cara dalam kaidah pencacahan, yaitu ada aturan pengisian tempat, bisa aturan perkalian, aturan penjumlahan, juga untuk masalah-masalah yang lebih kompleks yaitu permutasi dan kombinasi. Ini masih masalah-masalah sederhana dapat dihitung secara manual dengan aturan pengisian tempat maupun aturan-aturan yang lain. Ya, mari kita lihat kelima materi ini. Ya, yang pertama aturan pengisian tempat. Ini soal yang tadi saya pindahkan ke sini. Gilang dengan 3 kaos dan 2 celana panjang. Aturan pengisian tempat atau filling slot terdiri atas 3 jenis lagi, yaitu 3 cara, diagram pohon, tabel, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, untuk diagram pohonnya, ini diagram pohon dan tabel. Jadi buat seperti ini. Bisa celana panjangnya duluan, hitam coklat, baru garis 3 untuk kaos. Hasilnya ini bisa putih hitam, putih celana hitam, kaos putih celana coklat, dan seterusnya. Yang berikut adalah dengan tabel. Tabel ini tinggal buat karena 2 jenis saja, jadi yang mendatar ini kaos, yang menurun ini celana panjang. Jadi ada 6 kemungkinan atau 6 cara gunakan Gilang. Untuk himpunan pasangan berurutannya tinggal didaftar satu persatu. Jadi putih hitam, putih coklat, merah hitam, merah coklat, biru hitam, biru coklat. Ya, jadi ini cara-cara menggunakan filling slot. Cara ini juga sebenarnya tanpa melihat pasangannya, tanpa kita mendaftarkan pasangannya, kita bisa langsung menghitung banyaknya kemungkinan dengan yang namanya tadi aturan perkalian. Jadi kalau aturan perkalian ya langsung dikalikan, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi ada 6 cara. Kalau ditanya ada berapa banyak cara, ya 6. Kalau ditanya anggota-anggotanya baru didaftarkan seperti ini. Nah, jadi itu tentang aturan pengisian tempat dan aturan perkalian. Kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Ya, ini beberapa contoh tentang untuk metode aturan perkalian pengisian tempat juga ini. Yang pertama, berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Calonnya 8. Soal yang tadi di awal. Caranya adalah kita membuat tabel sesuai dengan penjabatan yang ada. Berarti 3 kolom, ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah itu kita lihat ada 8 siswa. Berarti misalkan yang dipilih pertama ketua, berarti kemungkinannya adalah 8 orang itu bisa dipilih semua ya. Jadi dari ke-8 orang itu dipilih. Setelah itu karena memang dalam kepengurusan tidak boleh ada jabatan yang diisi oleh dua jabatan yang diisi oleh satu orang yang sama, maka sekretaris pasti orang yang berbeda. Berarti kemungkinan untuk memilih sekretarisnya tinggal 7 orang saja. Ya, gitu. Dan selanjutnya bendahara adalah 6 orang.
tinggal dikalikan 8 kali 7 kali 6 diperoleh hasil 336. Jadi kemungkinan urutannya adalah kemungkinan banyaknya pasangan yang dapat dipilih adalah 336 pasangan pengurus yang baru ya. Itu juga seringkali soal untuk yang seperti ini yaitu dengan mengurutkan angka, membentuk angka seperti contoh ini. Banyaknya bilangan ratusan yang dibentuk dari angka-angka 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan syarat tidak ada angka yang sama. Jadi misalkan 123, 124 dan seterusnya. Maka caranya adalah karena bilangan ratusan 3 digit, maka aturan penempatannya ada ratusan, puluhan, satuan. Untuk yang jika masalahnya seperti ini tidak ada syarat-syarat tambahan, maka bisa dikerjakan dahulu dari mana saja, ratusan boleh, puluhan boleh, satuan boleh. Ini supaya tidak membingungkan, kita mulai dari ratusan. Konsepnya sama seperti ketua, sekretaris, bendahara. Ratusan bisa diisi oleh ke-6 angka ini, maka kemungkinannya ada 6. Seandainya salah satu angka sudah digunakan di sini di ratusan, maka puluhannya tinggal 5. Jadi dia seperti diagram pohon. Yang berikut satuannya tinggal 4. Tinggal dikalikan 6 kali 5 30 kali 4 120. Jadi ada 120 bilangan yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 6 dengan syarat angkanya tidak boleh sama. Itu bisa dibuktikan dengan mengurutkannya, membuat himpunan pasangan berurutannya. Jika seperti itu, semoga bisa dimengerti. Yang berikut, seandainya masalahnya adalah boleh, angkanya boleh sama, maka yang terjadi adalah ini tabelnya ratusan, puluhan, satuan. Pertama 6 pastinya. Setelah itu puluhannya juga tetap 6 karena boleh ada angka yang sama. Jadi misalkan angka 3 sudah ada, berarti 3 boleh dipilih di puluhan juga. Jadi bisa angkanya 333, 332 dan seterusnya. Jadi semua angka boleh muncul, maka 666. Kalikan hasilnya adalah 216. Yang berikut soal yang mirip lagi ini, dari angka 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4 akan dibuat bilangan 3 angka yang nilainya kurang dari 400 dan tidak ada angka berulang. Kurang dari 400 berarti angka ratusannya hanya bisa 1, 2, dan 3. 0 tidak bisa di ratusan karena nanti akan menjadi angka puluhan lagi. Jadi angka ratusan hanya 1, 2, 3 berarti hanya ada 3 kemungkinan. Kemudian puluhannya tidak boleh ada angka berulang, tinggal dikurangi dari jumlah angka semula. Jadi perhatikan baik-baik. 6 yang di sini kan karena angka 6-nya ada, karena bilangannya ada 6. Yang diketahuinya ada 6 unsur. Maka yang ini diketahui adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka karena ada 0 gitu. Ada 5 angka awal. 1 sudah terpakai di ratusan, maka tinggal 4. Setelah itu 1 lagi sudah terpakai di puluhan, tinggal 3. Kalikan hasilnya 36. Nah, seandainya lagi angkanya boleh sama, maka hasilnya ratusan tetap 3, puluhannya tetap 5. Karena 0 bisa dipakai di mana saja. Yang penting jangan di ratusannya. Jadi 355 hasilnya 75. Nah, ada 75 angka. Itu untuk masalah yang di atas ini. Kita satu contoh terakhir lagi untuk aturan perkalian ini. Kita lihat ini banyaknya bilangan ribuan kelipatan 5 yang dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 7 dengan digit berbeda. Ribuan berarti 4 digit ya. Karena ini ada syarat kelipatan 5, berarti suatu bilangan dikatakan kelipatan 5 jika satuannya 0 atau 5. Berarti kita kerja dari satuan.
Angka satuannya yang 0 tidak ada di daftar, berarti 5 saja. Berarti angka satuannya hanya ada satu kemungkinan, yaitu angka 5. Jadi 1. Terus kita kerja, karena sudah dari kanan, kita kerja lanjut dari kanan ke kiri. Ini dengan digit yang berbeda, berarti puluhannya ini. Jumlah angkanya 2, 3, 4, 5, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 angka awal sudah terpakai. Angka 5 sudah mutlak di sini, maka angka 5 tidak boleh ada lagi di sebelah. Berarti tinggal 4 angka di puluhan, 3 angka di ratusan, 2 angka di ribuan. Tinggal dikalikan 6 kali 4, 24. Dan kira-kira seperti itu cara menentukan banyaknya kemungkinan. Ini menggunakan aturan pengisian tempat juga perkalian ya. Baik, kita lanjut pada aturan penjumlahan dan materi selanjutnya. Ya, yang berikut adalah aturan penjumlahan. Untuk aturan penjumlahan ini satu contoh saya sajikan. Seorang pelajar SMA di Kota Kupang memiliki 3 jenis alat transportasi yang dapat dikendarai menuju ke sekolah. Selain sepeda ada 2 jenis, mini dan gunung, motor ada 3 jenis, dan mobil juga 3 jenis. Maka pilihannya adalah pilihan siswa tersebut dapat menggunakannya adalah tinggal dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8. Kenapa? Karena sepeda, motor, dan mobil tidak dapat dipakai secara bersamaan, jadi pilihannya dianggap satu. Jadi kira-kira seperti itu aturan penjumlahan. Yang berikut sebelum kita masuk pada permutasi dan kombinasi, ada yang namanya bilangan faktorial. Ini kita akan melihat apa itu bilangan faktorial. Bilangan faktorial ini notasinya n, dia harus bilangan asli, anggota bilangan asli dibaca n faktorial. Ini notasinya n tanda seru, hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Jadi n faktorial, n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai kali 1. Tapi nanti pada perkembangannya ada namanya 0 faktorial ya. Untuk menghitungnya dia hanya dibatas sampai 1. Misalkan 10 faktorial berarti 10 kali 10 kurang 1 9 kali 10 kurang 2 8 dan seterusnya sampai 3 2 1. Juga kalau 5 faktorial berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120. Misalkan 2 faktorial dikali 3 faktorial berarti 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 2 kali 6 12. Misalkan 5 faktorial bagi 3 faktorial. Nah ini yang kalau kita hitung manual berarti 5 faktorial itu tadi 120, 3 faktorial itu tadi sudah dihitung 6, maka 120 bagi 6 20. Karena bilangannya kecil jadi kita melihatnya oh hitungnya langsung begini, tapi sebenarnya bisa menggunakan penyederhanaan saja secara aljabar. Jadi kayak seperti ini kita susun 5 kali 4 321, 3 faktorial 321, terus disederhanakan 321 sederhanakan, sisa 5 kali 4 20 ya. Ini supaya ketika kita menghitung bilangan-bilangan yang besar untuk pembagian bisa disederhanakan. Misalkan 20 faktorial bagi 17 faktorial, kita tidak bisa menghitung 20 faktorial hasilnya berapa terus bagi, tapi disederhanakan. Jadi 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial per 17 faktorial, sederhanakan. Maka hasilnya 20 kali 19 kali 18 itu tinggal dihitung sendiri ya, nanti dihitung sendiri. Ini yang terakhir ada bentuk 0 faktorial, itu hasilnya 1. Ada pembuktiannya tapi itu mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu dan lain materi. Intinya kalau menemukan 0 faktorial maka 0 faktorial 1 ya. Demikian untuk aturan perkalian, filling slot, dan aturan penjumlahan serta bilangan faktorial.